Tepat di acara pernikahanku, suamiku mendadak menghilang. Setelah ku cari, ternyata dia sedang melakukan hal ini bersama kembaranku di dalam kamar hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Alina, dan aku akan menikah hari ini. Aku mencintai Reno sejak 3 tahun lalu. Kami bertunangan setahun yang lalu, dan hari ini adalah hari di mana seharusnya aku menjadi wanita paling bahagia di dunia, tapi ternyata hidup punya kejutan paling menjijikan untukku. Sejak aku bisa mengingat, dunia kami berdua, duniaku dan Alana, kembaranku, selalu dibelah oleh satu garis tak kasat mata. Bukan karena warna kulit yang berbeda, atau karena sifat kami yang bertolak belakang, tapi karena harapan-harapan yang tak pernah dibagikan secara adil oleh orang tua kami. Aku tumbuh sebagai gadis yang lebih senyap, suka mengamati dari kejauhan, tenggelam dalam buku-buku dan imajinasi. Sementara Alana, dia bersinar sejak kecil. Cantik seperti boneka porselen hidup, punya keberanian untuk bicara lantang bahkan saat masih memakai seragam TK, dan entah bagaimana selalu berhasil mendapatkan perhatian, terutama dari ibu. Aduh, Alana pintar banget ya. Coba kamu kayak kakakmu tuh. Begitu kata ibu, meski usia kami hanya terpaut 7 menit. Aku hanya tersenyum, pura-pura sibuk dengan buku gambar, meski aku tahu gambar kupu-kupu yang kutorehkan di atas kertas itu sudah tak berbentuk. Alana selalu jadi bintang di setiap acara keluarga. Kalau kami memakai baju yang sama, semua orang akan bilang, "Ih, bajunya lucu." Tapi kayaknya lebih cocok di Alana, ya. Aku belajar tersenyum sopan meski ada pedih yang diam-diam mengendap di dada. Satu-satunya orang yang membuatku merasa setara, yang memandangku seolah aku cukup, adalah ayah. Ia tak pernah membandingkan kami. Saat aku menangis karena nilai gambarku jelek, ayah duduk di sampingku, memelukku tanpa banyak kata, lalu menggambar ulang bersamaku hingga tangisku berubah jadi tawa kecil. Semua orang punya caranya sendiri untuk bersinar, katanya suatu malam saat kami duduk di teras belakang, menatap langit penuh bintang. Kamu mungkin gak bersinar terang kayak Alana, tapi kamu adalah cahaya hangat yang menenangkan. Dan itu gak kalah penting. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat kami duduk di bangku SMP, ayah pergi untuk selamanya, terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Kecelakaan itu memisahkan kami dari satu-satunya sosok yang bisa menjembatani dunia, antara aku dan Alana. Sejak saat itu, jarak di antara kami bukan cuma terasa, tapi menjadi nyata. Dia anak kesayangan ayah, kata Alana suatu malam, dengan nada yang nyaris seperti tuduhan. Matanya menatap lurus ke arahku, tajam dan penuh amarah yang kupikir tak ku mengerti. Aku tercekat. Bukan begitu, Lan. Ayah sayang kita berdua. Jangan bohong. Bahkan waktu ayah meninggal, dia cuma nyebutin nama kamu. Suasana kamar kami yang sempit mendadak mencekam. Aku bisa mencium aroma buku-buku tua, campur bau parfum ibu yang masih melekat di pakaian Alana. Tapi yang paling menyengat adalah rasa pahit yang tiba-tiba memenuhi tenggorokanku. Aku ingin bicara. Ingin menjelaskan kalau cinta ayah bukan tentang siapa yang disebut terakhir, atau siapa yang dipeluk lebih lama. Tapi aku terlalu takut. Takut kalau semua yang kuucapkan hanya akan memperburuk luka yang sejak lama sudah Alana pendam. Jadi aku diam. Seperti biasa. Menjadi pendiam bukan karena aku tak punya suara, tapi karena aku tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Sejak itu, Alana menjauh. Ia berubah. Bukan hanya sebagai saudara,
tapi sebagai seseorang yang seakan punya misinya sendiri. Membuktikan bahwa tanpa ayah pun, dia masih bisa menjadi pusat dunia. Dan aku hanya bayangan kecil dari masa lalu yang perlahan dilupakan. Namun yang tak pernah Alana tahu, adalah bahwa aku menyimpan semua itu. Setiap luka kecil. Setiap tatapan sinis. Setiap kata yang membuatku merasa tak cukup baik. Aku menyimpannya rapi, di tempat terdalam dalam diriku, bukan untuk membalas, tapi karena suatu hari nanti, aku tahu, semua itu akan menjadi kekuatanku. Pertemuan pertama kami bukan adegan manis ala film romantis. Tidak ada angin berhembus pelan atau cahaya matahari yang menyinari wajah dengan sempurna. Yang ada hanya aku yang tergelincir dari anak tangga kampus, dengan buku-buku berserakan dan lutut yang nyaris membiru karena benturan. Awas! Suara itu terdengar tepat sebelum tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh, dan detik berikutnya ada tangan kokoh yang menangkapku. Bukan sepenuhnya, tentu saja, karena gravitasi tetap bekerja, tapi setidaknya aku tidak membentur lantai dengan wajah lebih dulu. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya panik. Matanya menatapku dengan kekhawatiran yang tulus. Aku mengangguk pelan, meski lututku nyeri. Cuma jatuh dikit. Harga diriku aja yang mungkin keseleo. Dia tertawa kecil. Suaranya hangat, seperti matahari yang menyelinap masuk lewat jendela di pagi hari. Kalau harga diri bisa diurut, aku punya kenalan tukang urut langganan. Aku ikut tertawa, meski pipiku sudah memanas lebih dulu. Belum pernah ada orang asing yang bisa membuatku nyaman dalam waktu secepat ini. Namanya Reno. Mahasiswa tingkat akhir dari jurusan teknik arsitektur. Hari itu dia datang sebagai salah satu pemateri seminar tentang desain berkelanjutan. Aku tidak terlalu tertarik pada topiknya. Tapi setelah insiden tangga itu, entah kenapa aku jadi ingin tahu lebih banyak. Reno berbeda dari pria kebanyakan. Dia tidak hanya tampan, tapi juga cerdas, humoris, dan punya cara bicara yang membuat orang lain merasa penting. Setiap kali kami berbincang, aku merasa dilihat, bukan hanya sebagai sosok diam di sudut ruangan, tapi sebagai pribadi yang layak didengarkan. Kami mulai sering bertukar pesan. Dari hal-hal sepele seperti tugas kuliah, hingga obrolan panjang larut malam tentang mimpi dan masa depan. Aku tahu aku mulai menyukainya. Dan bagian teranehnya, aku rasa dia juga merasakan hal yang sama. Tapi kemudian, Alana mulai memperhatikannya. Itu bukan hal baru, lelaki yang baik dan menarik memang selalu jadi pusat perhatian Alana. Tapi saat aku melihat tatapannya pada Reno, ada sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Bukan tatapan sekadar kagum. Itu adalah tatapan yang kupahami betul, karena aku pun sedang menatap Reno dengan cara yang sama. Suatu sore, di taman kampus, saat aku dan Reno sedang duduk di bangku panjang di bawah pohon flamboyan yang mulai meranggas, Alana tiba-tiba datang. "Oh, kalian di sini rupanya," katanya sambil tersenyum, padahal matanya tajam. Ia duduk tanpa diundang, menyisipkan dirinya di antara kami seperti sudah menjadi bagiannya. "Lagi ngobrolin apa nih? Jangan-jangan rahasia negara?" Ia tertawa, lalu menatap Reno dengan intensitas yang jelas tidak biasa. Reno menjawab santai, cuma ngebahas ide desain. "Kakaknya ini pinter banget loh, Al." Aku menoleh padanya cepat. Kata, "Kakaknya." Itu, Reno belum tahu kami kembar, dan dia mengira aku lebih tua dari Alana hanya karena aku lebih kalem dan cara bicaraku lebih dewasa. Tapi Alana hanya tertawa pelan. "Oh, pinter ya dia? Wah, jarang-jarang ada yang bilang begitu," katanya sambil menatapku sinis. Aku diam. Aku bisa mencium aroma bahaya, meski masih samar. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa ada yang berubah. Reno tetap perhatian,
Tapi ada jeda dalam pesannya. Beberapa ajakan untuk bertemu tiba-tiba dibatalkan dengan alasan yang kabur. Dan yang paling menyakitkan, aku melihatnya tertawa bersama Alana di kantin kampus. Tertawa dengan cara yang dulu hanya kulihat saat dia bersamaku. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi layar ponsel yang tak kunjung menyala. Aku tahu aku harus bertanya. Tapi bagian dari diriku terlalu takut mendengar jawabannya. Di luar kamar, Alana sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar dari balik dinding tipis kami. Iya, Ren, besok aku kosong. Kalau kamu sempat, kita bisa jalan. Aku tahu tempat makan enak yang kamu pasti suka. Hatiku retak perlahan. Tak ada ledakan. Tak ada air mata yang deras. Hanya keheningan yang memekakan. Karena pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah ketika datang dari orang yang sangat dekat. Alana tahu aku menyukai Reno. Tapi seperti bayangan masa lalu, dia kembali muncul untuk mengambil sesuatu yang akhirnya membuatku merasa cukup untuk pertama kalinya. Dan aku kembali jadi penonton dalam cerita yang bahkan tak pernah benar-benar kumulai. Awalnya, aku tidak benar-benar menyadari perubahan itu. Semuanya terasa samar, seperti kabut tipis yang pelan-pelan menebal, menyelimuti hubungan kami yang dulu meski tak selalu hangat, setidaknya masih terasa sebagai ikatan darah. Setelah aku dan Reno resmi berpacaran, aku pikir Alana akan mengabaikannya, seperti ia biasa mengabaikan semua hal yang tidak menarik bagi egonya. Tapi ternyata aku salah. Ia tidak marah terang-terangan, tidak menuding atau melarang. Yang ia lakukan jauh lebih halus, dan justru jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, di meja makan, aku sedang menyesap teh saat ia duduk di hadapanku dengan senyum setengah menggantung di bibirnya. Reno ternyata suka yang kalem ya, ucapnya sambil memainkan sendok, seolah hanya iseng berkomentar. Aku menoleh sekilas. Mungkin dia butuh yang bisa membuatnya tenang. Alana mengangkat alis, lalu menertawakanku. Bukan tawa hangat seorang saudari, melainkan suara tawa tipis yang menyimpan sinisme. Tenang? Atau membosankan? Tapi ya sudahlah, selera orang kan beda-beda. Aku tak membalas. Kalimatnya menusuk, namun aku memilih mendiamkan. Aku tahu Alana tidak bicara tanpa maksud. Ia sedang menguji batas, mencoba melihat sejauh mana aku akan bereaksi. Dan seperti biasa, aku memberinya dinding diam yang tak bisa ditembus dengan provokasi. Sejak saat itu, ia mulai sering muncul tiba-tiba dimanapun aku dan Reno berada. Ia tidak menyapa dengan ramah, hanya menyelipkan dirinya seolah berhak ada di sana. Entah bagaimana ia tahu kami sedang di kafe kampus, atau sedang berjalan di taman belakang perpustakaan. Setiap kali Reno sedang bercerita padaku, Alana datang membawa suara lebih keras, tawa lebih cerah, dan sikap yang terlalu akrab untuk ukuran adik kembarku. "Kalian lagi ngobrolin apa?" tanyanya suatu sore, tiba-tiba berdiri di samping bangku taman yang kududuki bersama Reno. Tanpa menunggu jawaban, ia duduk di sebelahnya, menyisihkan ruangku secara perlahan. Reno menoleh sebentar, tampak canggung. "Baru bahas film arsitektur," ujarnya singkat. "Oh, menarik. Tapi kamu tahu nggak, Ren? Dia ini bisa nonton film apa aja sambil ketiduran," kata Alana sambil menunjukku. Suaranya ringan, seolah ingin membuat suasana akrab, padahal aku tahu, itu cara halus untuk merendahkanku di depan Reno. Aku menatapnya sekilas. Reno hanya tertawa kecil, tapi aku bisa merasakan perubahan energi di antara kami. Sejak saat itu, Alana tak hanya menyusup ke dalam ruang pribadiku, tapi mulai menyamar secara harfiah. Hari ulang tahunku menjadi titik paling aneh dalam semua ini. Sepulang dari kampus,
Aku masuk ke kamar dengan kelelahan yang belum sempat kuobati. Tapi pandanganku terhenti saat melihat sosok perempuan berdiri di depan cermin. Rambutnya dibiarkan tergerai, persis seperti yang biasa kulakukan saat ingin tampil rapi. Ia memakai gaun putih milikku, gaun yang sengaja kusimpan untuk malam itu. Bahkan aroma tubuhnya tak asing. Wangi lembut dan khas dari parfum hadiah Reno, yang hanya aku pakai untuk momen-momen penting. Langkahku terhenti di ambang pintu. "Alana?" Ia berbalik dengan senyum lebar, seolah tak sadar telah melanggar batas. "Tebak siapa aku?" Candanya sambil memutar tubuh, memperlihatkan dirinya dari berbagai sudut. "Aku penasaran gimana rasanya jadi kamu. Gimana rasanya jadi cewek yang Reno pilih?" Tubuhku menegang. Suaranya terdengar ringan, tapi isi kalimatnya tak lagi sekadar lelucon. Ada sesuatu di balik mata itu, cemburu yang lama ia simpan, mungkin sejak kami masih gadis kecil yang selalu dibandingkan. Tapi kini, ia mewujudkan kecemburuan itu dalam bentuk paling gamblang. Mencoba menjadi aku, mengambil identitasku, menyusup ke dalam hidup yang kupikir akhirnya benar-benar milikku. "Lepaskan bajuku." Suaraku lirih, tapi tak goyah. Ia tertawa. "Ya ampun, kamu terlalu sensitif. Aku cuma bercanda. Lagian kita kembar. Sama aja kan?" Aku melangkah maju, menatapnya lurus. "Tidak. Kamu dan aku beda. Sangat beda. Kamu bisa pakai baju yang sama, parfum yang sama, bahkan senyum yang sama. Tapi kamu tetap bukan aku." Tatapannya berubah. Ia menatapku penuh amarah, tapi juga terluka. Lalu dengan kasar ia menarik resleting gaun dan melemparnya ke tempat tidur. "Cowok kayak Reno gak akan tahan lama sama kamu," katanya dingin. "Dia cuma belum tahu aja kalau kamu itu datar, hambar, dan terlalu membosankan untuk dipertahankan." Aku tidak menjawab. Aku tidak menjawab. Tak perlu. Karena setiap kata yang ia lontarkan justru menegaskan satu hal, bahwa ia iri. Bukan pada Reno semata, tapi pada sesuatu yang bahkan tak bisa ia miliki walau kami dilahirkan dari rahim yang sama, ketenangan. Malamnya, Reno datang membawa kue kecil dan senyum tulus. Ia mencium keningku dengan lembut dan membisikkan harapan manis. Tapi di dalam diriku, masih tersisa bayangan dari perempuan yang tadi berdiri di cermin. Bukan sekadar bayangan dari wajah yang mirip denganku, tapi cerminan dari rasa haus akan pengakuan yang tak pernah ia dapat, dan kini mulai menjelma menjadi bahaya yang tak bisa lagi kupandang remeh. Hari itu langit bersih tanpa awan, matahari bersinar cerah seolah sedang merayakan sesuatu. Rumah keluarga kami, yang biasanya ramai hanya saat lebaran, mendadak penuh dengan tawa, suara obrolan, dan aroma makanan yang mengepul dari dapur. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi salah satu titik balik dalam hidupku. Paman dan bibi dari luar kota datang lebih awal. Bahkan nenek yang biasanya hanya duduk di kamar, hari itu mengenakan kebaya lamanya. Semua seperti dirancang dengan sempurna, seolah ada yang sedang menyiapkan sesuatu. Tapi aku tetap tidak curiga. Mungkin aku terlalu sibuk membungkus kue kecil yang dipesan ibu. Atau mungkin aku terlalu terbiasa menjadi yang tidak dipusatkan perhatian, hingga tak menyadari bahwa hari itu, aku akan jadi pusatnya. Hingga sore menjelang, saat semua anggota keluarga besar sudah berkumpul di ruang tengah, Reno berdiri dari kursinya. Ia merapikan kerah kemejanya, lalu menggenggam tanganku di hadapan semua orang. Matanya menatapku dengan ketulusan yang membuat jantungku berdebar, bahkan sebelum ia berbicara. "Di antara orang-orang terpenting dalam hidup kita, aku ingin mengatakan ini dengan sepenuh hati," katanya, suaranya tenang tapi bergetar. "Aku ingin membangun masa depan bersamamu, bukan hanya hari ini,
tapi setiap hari setelah ini. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Tangannya gemetar saat membukanya, memperlihatkan cincin emas putih dengan desain sederhana. Tapi bagiku, tak ada yang lebih indah dari simbol kepercayaan itu. "Will you marry me?" bisiknya, dalam bahasa yang sederhana tapi penuh makna. Sejenak dunia berhenti. Semua suara lenyap, semua mata tertuju padaku. Ada kehangatan membuncah dalam dada, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti hujan yang turun setelah musim panjang kekeringan. Aku mengangguk pelan, air mata menggantung di pelupuk mata. "Ya," jawabku nyaris tak terdengar. Sorak-sorai langsung pecah dari sudut ruangan. Tangan-tangan menjabat, pelukan-pelukan datang silih berganti. Ibuku menitikan air mata bahagia, bahkan ayah Reno memelukku erat sambil membisikkan restu. Semua orang tampak bersuka cita, kecuali satu orang. Alana berdiri tak jauh dari meja camilan, memeluk gelas jus seperti sedang mencoba menahan sesuatu yang tidak boleh tumpah. Ia tersenyum, manis, tenang, bahkan nyaris sempurna. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan hawa dingin yang merambat keluar seperti kabut tipis. Pandangannya menembus kulit, menancap tepat di dalam dadaku. Tak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Ia hanya mengangkat gelas dan mengucapkan selamat tanpa mendekat. Tapi aku tahu, ada badai yang sedang ia tahan di balik wajah tenangnya. Malamnya, ketika semua tamu sudah pulang dan rumah mulai sunyi, aku membuka ponsel yang sejak tadi kupinggirkan. Ada puluhan pesan ucapan selamat, beberapa foto dari acara tadi, dan satu notifikasi yang membuat tanganku berhenti di tengah gerakan. Status dari akun Alana. Tulisannya pendek. "Sama, tapi menyesakkan. Tak semua yang berkilau itu milikmu selamanya." Hanya begitu. Tanpa nama, tanpa konteks. Tapi aku tahu betul kepada siapa kalimat itu ditujukan. Ia tak menyebutku, tapi ia berbicara tentangku. Dan lebih dari itu, ia sedang memperingatkan. Aku menatap layar itu lama, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak beraturan. Ada dorongan untuk membalas, untuk bertanya langsung, atau setidaknya menyuruhnya berhenti membuat drama yang tak pantas. Tapi aku tahu, membalas hanya akan membuat luka itu tumbuh. Dan aku tidak ingin menumbuhkan kebencian dalam ikatan yang sejak awal sudah rapuh. Malam itu, aku duduk di sudut kamar sambil memandangi cincin yang baru saja melingkar di jari manisku. Cincin yang seharusnya melambangkan awal bahagia, tapi kini terasa seperti simbol yang harus aku pertahankan dengan kekuatan lebih besar dari sekadar cinta. Aku tidak takut kehilangan Reno. Tapi aku khawatir kehilangan diriku sendiri jika terus terjebak dalam pusaran persaingan yang tak pernah kuinginkan. Alana tak pernah benar-benar membiarkanku memiliki sesuatu untuk diriku sendiri. Dan sekarang, saat aku akhirnya mendapatkan seseorang yang memilihku bukan karena aku seperti dirinya, melainkan justru karena aku bukan dia, Alana mulai bertindak. Seminggu menjelang hari pernikahan kami, segala sesuatu berjalan seperti alur cerita yang telah dirancang matang. Undangan sudah tersebar, baju pengantin siap dijahit terakhir, catering mematangkan menu final, dan daftar tamu sudah dicocokkan berulang kali. Aku sibuk, lelah, tapi bahagia, perasaan yang tak pernah benar-benar kupercaya akan menjadi milikku. Setiap pagi aku bangun dengan degup yang sedikit lebih kencang, membayangkan momen aku dan Reno mengikat janji di hadapan dunia. Tapi semuanya mulai terasa retak sejak satu amplop putih itu tiba. Hari itu hujan turun sejak subuh, deras dan konstan, seperti irama gelisah yang mengguyur bumi. Ketika aku membuka pintu rumah, kurir sudah pergi. Tak ada nama pengirim. Hanya sebuah amplop tipis bersegel merah tua, tidak mewah, tapi cukup mencolok untuk menimbulkan tanya.
Di sudutnya, tulisanku sendiri, namaku, lengkap, dalam huruf cetak hitam yang dingin dan teratur. Kupikir itu kartu ucapan dari salah satu sepupu yang terlalu kreatif. Tapi begitu isinya kubuka, napasku tercekat. Berhati-hatilah pada orang terdekatmu. Yang paling mirip, bisa jadi paling kejam. Tidak ada tanda tangan. Tak ada inisial. Tak satupun petunjuk tentang siapa pengirimnya. Hanya sebaris kalimat yang menusuk seperti pisau. Tenang, tajam, dan mengendap di benakku lebih lama dari yang seharusnya. Awalnya aku tertawa, getar, tipis, seperti ingin membantah rasa takut yang pelan-pelan menyusup. Pasti ada yang iseng, gumamku, berusaha mengabaikan kecemasan yang mulai menyesak. Kupotong kertas itu jadi 2 dan melemparkannya ke tempat sampah. Tapi bahkan setelah terkoyak, kata-katanya masih bergema di kepalaku, seolah kalimat itu menolak dilupakan. Yang paling mirip, pikiran pertamaku langsung melompat ke satu nama. Alana. Bukan karena aku ingin menuduh, tapi karena di dunia ini, hanya dia yang bisa disebut paling mirip. Kami terlahir dari rahim yang sama, berbagi wajah yang hampir identik, bahkan punya nada suara yang kadang membingungkan orang yang belum terbiasa. Tapi sejak kecil, kesamaan itu tidak pernah membuat kami lebih dekat. Justru membuat kami saling menjauh. Masing-masing ingin menjadi versi yang lebih unggul dari yang lain. Kata-kata dalam surat itu tidak menuduh langsung, tapi menyimpan jebakan yang mengusik. Bagaimana jika yang paling mirip justru paling berbahaya? Aku mencoba menepis kemungkinan itu. Alana adalah saudara kembarku. Aku mengenalnya, atau setidaknya, aku pikir begitu. Tapi akhir-akhir ini, sikapnya sulit ditebak. Setelah lamaran, ia mendadak tenang. Terlalu tenang. Ia tidak lagi menyindir seperti dulu, tidak muncul tiba-tiba dalam percakapanku dengan Reno, tidak lagi meminjam parfummu atau mencoba jadi aku. Ia mulai menjaga jarak, tapi bukan dalam arti menjauh, lebih seperti menyiapkan sesuatu dari balik layar. Dan sekarang, surat ini datang. Di saat aku tak sedang berkonflik terbuka dengan siapapun. Di saat semua hal tampak sempurna. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Aku merenung, menimbang apakah harus menceritakan hal ini pada Reno. Tapi bagian dari diriku ragu. Aku tidak ingin dianggap terlalu sensitif, apalagi menuduh tanpa dasar. Jadi aku memilih menyimpannya untuk sementara. Namun sejak hari itu, aku mulai lebih peka. Setiap langkah kaki di lorong rumah, setiap tatapan yang terkesan terlalu lama, bahkan intonasi suara dalam obrolan sehari-hari, mulai kubaca sebagai kemungkinan. Aku merasa diawasi, atau mungkin hanya dibayangi. Entah mana yang lebih menakutkan. 3 hari setelah surat itu datang, Alana mengajakku sarapan di luar. Hal yang jarang ia lakukan belakangan. Kami duduk di pojok kedai tua favorit masa kecil, tempat kami biasa berebut pancake saat usia belum cukup untuk mengenal iri. Tapi pagi itu, semuanya terasa berbeda. Sudah siap jadi istri orang? Tanyanya sambil mengaduk kopi. Aku tersenyum. Sedang berusaha tenang. Banyak hal yang harus dibereskan, tapi semuanya berjalan lancar. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku lama. Kamu tahu, kadang yang kita kira milik kita, bisa saja cuma titipan sementara. Aku menoleh cepat. Maksudmu? Ia tertawa kecil. Enggak, cuma ngomong secara umum. Kamu terlalu tegang. Tapi aku tahu tatapan itu. Senyum samar, suara datar, dan kalimat yang tampak acak tapi mengandung muatan tersembunyi. Seolah ia sedang menguji reaksiku. Dan aku sadar, sejak surat itu datang, aku tidak bisa lagi menatap wajahnya tanpa bertanya-tanya.
Siapa yang sedang berdiri di depanku? Saudariku? Atau ancaman? Aku pulang dengan dada berat. Surat itu mungkin hanya secari kertas, tapi kekuatannya mampu mengguncang kepercayaanku. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Bisa jadi hanya lelucon jahat dari orang yang tak suka melihatku bahagia. Tapi bisa juga sinyal dari seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ingin ia tunjukkan. Dan saat aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap bayanganku sendiri, untuk pertama kalinya aku tak yakin siapa sebenarnya yang ada di sana. Diriku, atau pantulan dari seseorang yang mengenalku terlalu dalam, dan menyimpan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan. Satu kalimat dari surat itu terulang di kepalaku, tanpa bisa kubendung. Yang paling mirip, bisa jadi paling kejam. Dan aku tahu, jawabannya belum akan datang sekarang. Tapi aku harus siap. Jika akhirnya memang datang dari sosok yang kukira paling aku kenal. Menjelang hari pernikahan, suasana rumah berubah drastis. Semua orang sibuk, panggilan telepon tak berhenti masuk. Kurir datang silih berganti membawa boks besar, undangan, kain pelapis meja, bunga, dan perlengkapan pesta lainnya. Wajah ibu tampak tegang, namun tetap menyisipkan senyuman setiap kali membahas prosesi akad. Ayah Reno, yang jarang menunjukkan emosi, bahkan ikut turun tangan membantu pengecekan daftar tamu. Dan di tengah semua kekacauan yang tampaknya terorganisir itu, ada Alana. Ia mendadak menjadi sosok yang sangat aktif. Terlalu aktif, hingga semua hal yang seharusnya menjadi pilihanku, gaun pengantin, warna dekorasi, tema bunga, bahkan tipe kasur di kamar hotel, berubah menjadi keputusannya. Aku udah booking kamar terbaik buat kalian, katanya satu malam, sambil menyodorkan brosur hotel bintang 5 di pinggir kota. View-nya langsung ke danau, ada batu besar, dan privasi terjaga. Kamu pasti suka. Aku mengangguk pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan kecepatannya yang nyaris tidak memberi ruang bernapas. Ia bicara sambil menggeser layar ponsel, menunjukkan referensi dekorasi dan wedding cake. Semuanya sudah dalam bentuk presentasi lengkap, rapi, dan penuh detail. Gaun ini bagus banget. Cuttingnya bisa bikin kamu kelihatan lebih tinggi, dan bahan tulenya nggak gatal. Aku udah hubungi desainer lokal, dan mereka bersedia revisi sesuai ukuranmu. Lembar-lembar katalog gaun disebarnya di meja ruang tamu, dan aku nyaris tidak diberi kesempatan untuk memilih sendiri. Ia menunjuk satu gaun putih dengan potongan alain, bahu terbuka, dan bordiran rendah di sepanjang lengan transparannya. Kamu harus pakai ini. Modelnya elegan, nggak berlebihan, tapi tetap bikin orang langsung tahu kamu pengantinnya. Aku mengangguk lagi, meskipun hatiku belum benar-benar yakin. Dalam pikiranku, aku membayangkan gaun yang lebih sederhana, dengan lengan panjang penuh dan garis leher tertutup. Tapi aku terlalu lelah untuk berargumen. Apalagi ketika semua orang tampak setuju dengan pilihan Alana. Yang membuatku heran, ia melakukannya dengan sangat tulus di permukaan. Wajahnya memancarkan antusiasme yang sukar dilawan. Ia tidak marah, tidak menyindir, bahkan tidak melontarkan komentar negatif seperti biasanya. Tapi justru karena itulah, aku merasa ada yang tidak wajar. Sikapnya terlalu manis, terlalu sempurna, terlalu seperti seorang kakak yang sedang mengatur pesta untuk adiknya. Padahal, kami tidak pernah sedekat itu. Bahkan saat ulang tahunku 3 tahun lalu, ia tidak muncul, tidak memberi ucapan, dan memilih pergi ke Bali bersama teman-temannya. Tapi kini, ia memposisikan diri seolah menjadi manajer utama dalam momen terpenting hidupku. Kamu yakin mau kursi tamu warna emas? Tanyanya suatu sore sambil menyesap es kopi. Menurutku, warna silver lebih netral. Terlihat lebih dewasa dan nggak norak. Lagi pula, kalau pakai lighting hangat,
warna itu lebih menyatu. Aku ingin bilang bahwa aku menyukai warna emas. Bahwa sejak kecil, aku membayangkan pernikahanku dihiasi warna itu karena mengingatkanku pada kalung warisan nenek yang pernah kugunakan bermain pengantin-pengantinan. Tapi kata-kata itu tertahan. Aku menunduk, menyetujui lagi satu pilihan yang bukan dariku. Setiap kali aku mencoba mengambil kendali, Alana selalu datang lebih dulu dengan alternatif yang lebih lengkap, lebih logis, dan, anehnya, selalu didukung oleh orang-orang di sekitarku. Ia seakan membaca pikiranku sebelum sempat terucap, mengambil alih semua keputusan kecil, hingga akhirnya aku tak tahu lagi mana keinginanku sendiri, dan mana miliknya yang disisipkan perlahan-lahan. Suatu malam, aku duduk di depan cermin kamar, memandangi wajah yang tampak letih di balik pantulan kaca. Rambutku belum ditata, mata sedikit cekung, dan kulitku mulai tampak kusam karena terlalu sering begadang. Tapi lebih dari semua itu, ada sesuatu dalam ekspresiku yang membuatku takut. Rasa asing terhadap diri sendiri. Aku bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar hari pernikahanku? Atau aku hanya pemeran bayangan dalam pesta yang disusun oleh orang lain? Ponselku berbunyi. Pesan dari Alana. Besok fitting jam 10 pagi. Jangan telat, ya. Aku udah atur semua jadwal kamu. Aku menatap layar ponsel itu lama. Rasanya seperti diberi daftar tugas alih-alih undangan untuk memilih. Tapi aku tidak menjawab. Bukan karena ingin membangkang, melainkan karena aku lelah menjadi boneka dalam pertunjukan yang harusnya menjadi momenku sendiri. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin Alana hanya ingin membantu. Mungkin ia ingin menebus masa lalu kami yang penuh persaingan. Mungkin, untuk sekali ini, ia benar-benar ingin melihatku bahagia. Tapi di balik semua kemungkinan itu, rasa waspada tetap tumbuh. Diam-diam, seperti rumput liar yang tidak disiram namun terus menjalar. Sesuatu di dalam diriku berbisik, bahwa niat baik tidak selalu tanpa syarat. Dan kadang, antusiasme bisa menjadi kedok dari rencana yang lebih besar, rencana yang belum sempat terucap, tapi pelan-pelan sedang disusun di belakang punggungku. Dan aku, seperti berdiri di atas panggung, terus berpura-pura menjadi pengantin yang bahagia. Padahal langkahku semakin menjauh dari arah yang ku kehendaki sendiri. Cahaya pagi menembus tirai tipis kamar hotel yang mewah, menimbulkan pantulan hangat di permukaan marmer dan perabot kayu berwarna krem elegan. Udara beraroma segar bercampur harum bunga segar yang memenuhi setiap sudut ruangan. Aku duduk di hadapan meja rias besar dengan bingkai emas, membiarkan tangan-tangan profesional menyentuh wajahku, menerapkan foundation, membingkai mata dengan eyeliner yang tajam, dan menata rambutku hingga terlihat seperti lukisan klasik yang dihidupkan. Gaun pengantin putih dengan detail bordir tangan tergantung di balik pintu, menunggu untuk dikenakan. Veil panjang dengan rendah halus sudah tersampir di ranjang king size. Sepatu hak tinggi gading terletak tepat di bawah kursiku. Menatapku seolah mereka tahu, hari ini bukan hanya soal janji suci, tapi juga keputusan hidup yang tak bisa ditarik ulang. Suara-suara dari luar kamar semakin ramai. Lantunan musik lembut terdengar samar dari arah ballroom. Aku tahu para tamu mulai berdatangan, duduk di barisan yang telah disusun sedemikian rapi. Kru dokumentasi berlalu lalang, menyiapkan peralatan. Dekorasi bunga mawar putih dan anggrek ungu mendominasi ruangan pesta, sesuai konsep yang, lagi-lagi, disarankan oleh Alana. Jam di dinding bergerak lambat. Aku mencoba tidak gelisah, walau detak jantungku semakin tak beraturan. Semua telah siap. Para bridesmaid sudah berdandan seragam. Ibu sudah menyiapkan map berisi buku nikah dan mas kawin. MC sudah menyusun naskah pembuka. Bahkan Alana sudah datang lebih pagi, tampil anggun dengan kebaya abu-abu keperakan, senyumnya tak pernah lepas, meski terlalu datar untuk disebut tulus. Hanya satu hal yang belum ada. Reno. Sudah lewat 2 jam dari waktu seharusnya ia hadir untuk persiapan akad. Ponselku sunyi, bahkan setelah puluhan pesan ku ketik lalu ku hapus,
Lalu kutulis kembali, lalu kukirim dengan tangan bergetar. Nomornya tidak bisa dihubungi. Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Tidak ada jejak. Aku mencoba menenangkan diriku. Mungkin macet. Mungkin ponselnya mati. Mungkin ada kesalahan teknis. Mungkin ia sedang dalam perjalanan dan tidak sempat memberi kabar. Mungkin. Tapi semakin banyak kemungkinan yang kupikirkan, semakin sedikit keyakinan yang tersisa. Alana masuk ke kamar dengan wajah tenang. Tangannya membawa segelas air putih. "Minum dulu," katanya lembut. "Kamu kelihatan pucat." Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di balik ketenangan wajahnya yang terlampau tenang. Ia tidak tampak panik, tidak terlihat cemas. Bahkan tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan karena calon pengantin pria menghilang di hari pernikahannya sendiri. "Aku udah coba hubungi dia, tapi nomornya nggak aktif," ucapku lirih, setengah berharap ia tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Tapi ia hanya menanggapi dengan senyuman samar. Mungkin dia cuma gugup. Cowok juga bisa takut. Tahu. Apalagi menjelang akad. Aku mengangguk pelan, walau hatiku menolak menerima jawaban itu. Ada keganjilan yang tidak bisa dijelaskan. Ada getar aneh dalam dadaku yang tidak bisa ditenangkan oleh logika. Waktu terus berjalan. Tamu mulai gelisah. Suara bisik-bisik mengisi ballroom. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, sebagian bahkan sudah meninggalkan tempat dengan alasan ke toilet, namun tak pernah kembali. Pihak keluarga mencoba menenangkan dengan alasan teknis. Katanya, mobil pengantin tertahan karena iring-iringan pejabat melintas di jalan tol. Tapi aku tahu, itu bukan alasan sebenarnya. Ponselku kembali sunyi. Sampai akhirnya, datang satu pesan. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Hanya satu baris. Mungkin seharusnya kamu dengarkan peringatan itu lebih awal. Tanganku gemetar saat membacanya. Ingatanku langsung terlempar ke surat misterius yang kuterima seminggu sebelumnya. Kata-katanya kembali terngiang di benakku, "Berhati-hatilah pada orang terdekatmu. Yang paling mirip, bisa jadi paling kejam." Aku menoleh pada Alana yang masih berdiri di sudut ruangan, kini sibuk memeriksa kuku tangannya sendiri. Ia terlihat santai. Terlalu santai. Ada sesuatu di matanya. Bukan keterkejutan, bukan kekhawatiran, tapi kemenangan. Nafasku sesak. Dalam diam, aku tahu hari ini tidak akan berjalan seperti yang kubayangkan selama ini. Ini bukan hari pernikahan yang ditakdirkan untuk menjadi awal bahagia. Ini, entah bagaimana, telah menjadi panggung dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan semua orang sedang menyaksikannya, tanpa menyadari bahwa drama sebenarnya baru saja dimulai. 30 menit telah berlalu sejak waktu akad yang dijadwalkan. Lalu 1 jam. Dan kemudian waktu berjalan seperti monster diam, menjalar perlahan namun pasti, meninggalkan jejak kegelisahan di setiap napas yang kutarik. Ballroom yang tadi penuh semangat berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Musik lembut yang terus diputar kini terdengar seperti siksaan batin, mengiris telinga seperti sindiran tanpa suara. Para tamu mulai gelisah. Beberapa sudah saling melirik, mencoba menerka-nerka penyebab keterlambatan yang tak wajar ini. Dan aku masih di kamar lantai atas, duduk mematung di depan cermin besar. Gaun pengantin telah melekat sempurna di tubuhku, namun tak lagi terasa indah. Ponselku seakan mati rasa. Berkali-kali kutekan nama Reno. Berkali-kali kupencet ikon hijau itu. Namun suara mesin menjawab dingin, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Tidak aktif. 2 kata yang menjadi cambuk bagi jiwaku yang mulai remuk. Seakan menyiratkan bahwa seseorang memutuskan untuk menghilang, tidak ingin ditemukan, dan memilih untuk pergi tanpa jejak. Ibu masuk terburu-buru, langkahnya cepat dan napasnya tersengal. Wajahnya yang sejak pagi terlihat penuh harap, kini berubah menjadi cemas, bahkan mulai kacau. Tangannya menggenggam ponsel,
dan keningnya berkerut seolah sedang berpikir keras, mencari kemungkinan terbaik dari situasi terburuk. Masih belum bisa dihubungi? Tanyanya pelan, namun penuh desakan emosional. Aku hanya menggeleng. Bibirku keluh. Air mataku belum jatuh. Entah karena aku masih menyangkal atau karena tubuhku terlalu bingung untuk merasa. Kita harus cari tahu ke rumahnya. Telepon orang tuanya. Tanyakan ke temannya di kantor, ujar ibu tergesa. Ia menatapku seperti hendak memeluk, tapi tubuhku terasa terlalu dingin untuk disentuh. Aku tahu ia ingin menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Ia sama takutnya denganku. Lalu, dari belakang, langkah kaki terdengar ringan. Sangat tenang. Alana masuk dengan secangkir teh melati di tangannya. Wajahnya tetap tenang, bahkan seolah menikmati kekacauan yang merambat di sekelilingnya. Ia tidak terlihat cemas. Tidak panik, tidak peduli. Aku bawakan teh. Supaya nggak pingsan karena stres, ucapnya sambil meletakkan cangkir itu di meja kecil di sebelahku. Alana, kamu yakin gak tahu apa-apa? Tanyaku tiba-tiba, suara serak namun jelas. Ia menoleh perlahan, seolah pertanyaanku adalah angin lalu. Apa maksudmu? Reno. Dia menghilang. Hari ini, tanpa kabar. Di hari pernikahanku. Alana menarik napas pelan, lalu tersenyum kecil. Mungkin dia sadar, ini bukan jalan yang dia inginkan. Apa maksudmu? Tatapku tajam. Kadang, orang terlalu cepat membuat keputusan, lalu menyesal di detik terakhir. Jawabnya ringan, hampir seperti candaan, tapi tidak ada yang lucu di antara kami hari itu. Mataku tak berkedip. Kata-katanya seperti racun yang perlahan menyusup ke pembuluh darahku. Ada sesuatu dalam intonasinya yang menyeratkan lebih dari sekadar opini. Seakan dia tahu sesuatu. Atau lebih parah, dia bagian dari itu. Apa kamu bicara sebagai kakak, atau sebagai seseorang yang pernah mencoba menjadi aku? Tanyaku pelan, tapi tajam, menusuk langsung ke nadi konflik lama yang belum sembuh. Wajahnya menegang sepersekian detik. Tapi ia cepat memulihkannya. Aku hanya ingin kamu kuat. Kamu gak bisa mengandalkan siapapun, bahkan cinta. Pintu kamar kembali terbuka. Kali ini ayah dari pihak keluarga Reno masuk, bersama beberapa panitia. Wajahnya muram. Suaranya datar, bahkan tanpa salam. Kami minta maaf. Reno tidak bisa datang. Seluruh dunia runtuh dalam satu kalimat. Tak perlu penjelasan panjang. Tak ada alasan. Hanya penegasan pahit yang menyayat. Reno memilih untuk tidak datang. Aku terdiam. Jantungku terasa berhenti. Telingaku berdenging. Tak ada air mata, hanya kehampaan. Dan dalam keheningan yang membeku, aku melihat bayangan Alana di cermin, masih berdiri di belakangku, memandangku dengan ekspresi sulit diartikan. Bukan simpati, bukan sedih, mungkin puas. Hari itu, aku bukan hanya ditinggalkan. Aku dihadapkan pada kenyataan bahwa luka terbesar bukan selalu ditorehkan oleh orang asing, tapi justru oleh sosok yang berbagi wajah, darah, dan sejarah yang sama. Dan detik-detik itu adalah detik yang akan kuingat sepanjang hidup. Tanganku bergetar saat kulepas satu persatu heels yang sejak pagi membelenggu langkahku. Aku tak peduli lagi pada rambut yang masih tertata rapi atau riasan mahal yang perlahan luntur, karena peluh dan emosi yang tertahan terlalu lama. Gaun pengantin, yang seharusnya jadi simbol awal bahagia, kupisahkan dari tubuhku tanpa rasa sayang. Lalu kuganti dengan dress simpel warna biru pudar, satu-satunya yang tersisa di koper kecilku. Aku bahkan tak sempat membawa apapun selain pertanyaan-pertanyaan yang membakar pikiranku. Tanpa berkata apa-apa pada siapapun, aku tinggalkan ruangan itu. Tidak ingin didampingi ibu, tidak ingin ditahan panitia, tidak butuh tatapan kasihan dari siapapun. Hanya satu tujuan yang kini mengarahkan langkahku, lantai atas, tempat kamar Reno berada.
Setiap detik yang kulalui di lorong hotel mewah itu terasa seperti penghakiman. Lampu-lampu temaram di langit-langit menyorotku seperti sorotan panggung tragedi, dan langkahku menggema seperti nada sumbang yang menertawakan nasib. Aku berjalan cepat, napasku berat, dan jantungku berdetak seperti genderang perang yang bersiap meledak. Sampai akhirnya aku berdiri di depan pintu bernomor 1023. Kamar Reno. Aku mengepalkan jemari, lalu mengetuk dengan tegas. Sekali, dua kali. Tak ada jawaban. Kupanggil namanya. Suaraku pelan namun tegas. Reno, ini aku. Masih tak ada jawaban. Tapi kemudian, dari balik kayu yang memisahkanku dengan kepingan terakhir kebenaran, terdengar sesuatu. Pelan. Terputus-putus. Seperti desahan yang berusaha ditekan. Lalu, terdengar tawa kecil. Bukan milik laki-laki. Tawa seorang perempuan. Seluruh tubuhku seketika mematung. Suara itu menyayat seperti pecahan kaca yang menempel di kulit, menggores perlahan namun pasti. Aku mendekatkan telinga ke pintu, mencoba menyangkal apa yang mulai kupahami. Namun takdir tampaknya sedang menolak untuk bersikap lembut. Aku nggak nyangka kamu bakal senekat ini. Suara perempuan itu terdengar jelas, lembut, nyaris manja. Lalu suara laki-laki, pelan, terburu-buru. Kita nggak punya banyak waktu. Dia bisa curiga. Tenang aja, ucap perempuan itu, diikuti canda tertahan. Dia terlalu sibuk patah hati. Aku mundur 2 langkah. Dunia di sekitarku bergeser. Aku tak tahu apakah tubuhku masih berdiri tegak atau sudah runtuh perlahan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak salah dengar. Aku tahu betul suara itu. Bahkan jika aku mendengarnya di tengah keramaian pasar, atau dalam keadaan tertidur, aku akan tetap mengenalinya. Itu suara Alana. Kakakku. Saudara kembarku. Seseorang yang mengenal setiap sudut luka dan ketakutanku. Seseorang yang seharusnya menjaga, bukan menghancurkan. Tanganku bergerak ke kenop pintu, mencoba membuka, terkunci. Jantungku berdentum kencang, bukan hanya karena marah, tapi karena pengkhianatan ini terlalu dalam. Terlalu rumit untuk dijelaskan dengan logika. Terlalu menyakitkan untuk hanya dikatakan sebagai kesalahan cinta. Aku berdiri di sana selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Mencoba mengatur napas, menahan air mata yang menggenang di sudut mata, dan menahan diri untuk tidak menggedor, tidak berteriak, tidak merobek pintu itu dengan tangan kosong. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tahu. Dan saat kulangkahkan kaki menjauh, suara Alana kembali terdengar samar, entah dari balik pintu atau dari memoriku yang mulai retak. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia bahkan lebih mudah kujinakan daripada bayanganmu sendiri. Hari itu, di balik pintu kamar hotel bernomor 1023, aku kehilangan bukan hanya tunangan, tapi juga kehilangan satu-satunya orang yang selama ini kusebut keluarga. Dan sejak detik itu, aku bersumpah, aku akan menggali seluruh kebenaran. Meski harus kubayar dengan apapun yang tersisa dari hatiku yang mulai membatu. Aku berdiri terpaku di depan pintu itu, masih menggenggam kenop seperti harapan terakhir yang belum rela kulepas. Telingaku menangkap tawa samar dari dalam, suara mereka berbaur dengan denting lagu yang sangat kukenal. Lagu itu, lagu yang biasa aku dan Reno nyanyikan di dalam mobil, di dapur, bahkan di tengah hujan. Lagu yang kubilang padanya sebagai lagu hidupku saat pertama kali kami dekat. Lagu yang pernah ia peluk aku sambil menyanyikannya pelan di telingaku dan bilang, ini akan jadi lagu pertama kita sebagai suami istri. Tanganku dingin. Napasku tercekat. Tapi aku tak bisa mundur. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, aku dorong pintu dengan pelan, dan semuanya berubah. Cahaya dari lorong menyinari pemandangan yang tak akan pernah bisa kuhapus seumur hidup. Reno, pria yang kubela mati-matian dari keraguan siapapun, yang kupilih untuk mendampingi hidupku sampai mati.
sedang duduk di atas ranjang, hanya mengenakan celana, sambil merangkul tubuh Alana yang mengenakan kemeja putih yang jelas bukan miliknya. Tangan mereka saling menggenggam, bibir mereka penuh tawa, dan lagu itu, lagu kami, masih terus mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan, seakan sedang merayakan pesta kemenangan mereka di atas reruntuhan hatiku. Tubuhku refleks melangkah mundur. Jantungku seperti diremas dari dalam. Dadaku sesak bukan karena marah, tapi karena dikhianati dengan cara sebrutal ini oleh dua orang yang paling kupercaya di dunia. Mereka berdua menoleh bersamaan. Namun hanya Alana yang berdiri dari tempat tidur. Dengan santai, seolah aku adalah tamu tak diundang di pernikahannya sendiri. Matanya menatapku tanpa getaran sedikit pun. Tidak ada rasa malu, tidak ada penyesalan. Hanya senyum sinis yang membuat darahku membeku. "Oh," ucapnya ringan, nada suaranya nyaris main-main. "Kamu sudah datang." Langkahku limbung. Aku bersandar di ambang pintu, mencoba tetap berdiri meski seluruh dunia rasanya ambruk bersamaan. Tapi kalimat berikutnya yang keluar dari bibir saudara kembarku, orang yang lahir bersamaku, tumbuh bersamaku, membagi kamar, mimpi, bahkan air mata, adalah palu godam yang menghantam kepalaku tanpa ampun. "Maaf ya," katanya seraya menyibakkan rambut panjangnya yang kusut oleh kebersamaan yang baru saja mereka bagi. "Ini harusnya jadi hariku juga." Aku mengerjap, berpikir mungkin aku berhalusinasi. Tapi kenyataan terlalu telanjang untuk disangkal. Reno hanya diam, menunduk sebentar lalu memalingkan wajah. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Bahkan tidak ada usaha untuk menutup tubuhnya. Seolah semuanya memang sudah direncanakan. Seolah aku hanya seorang figuran dalam skenario kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Air mataku tak jatuh. Bukan karena aku kuat, tapi karena tubuhku terlalu syok untuk memberi reaksi. Suara di kepalaku memekik, namun bibirku bisu. Aku menatap mereka berdua, mencoba mencari satu saja sisa dari cinta yang dulu pernah aku tanam, tapi yang kutemukan hanya wajah-wajah yang asing dan kejam. Alana melangkah mendekat, lalu dengan nada sinis yang menampar lebih keras dari tangan manapun, ia berbisik di telingaku, "Dari kecil kamu selalu ambil semuanya. Kali ini, aku ambil balik." Seketika aku tahu, ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah deklarasi perang. Bukan perang cinta, tapi perang yang dilahirkan dari iri hati yang tumbuh dalam diam selama bertahun-tahun. Aku mundur, melangkah pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi dalam diamku, aku bersumpah, aku akan bangkit. Bukan untuk merebut Reno, karena laki-laki sepertinya tak layak untuk dicintai lagi. Tapi untuk menuntaskan luka ini. Untuk menyembuhkan diri dari racun darah dagingku sendiri. Malam itu, di lorong hotel tempat seharusnya aku melangsungkan pernikahan, aku tak kehilangan cinta. Aku kehilangan dunia yang selama ini kupikir nyata. Dan di sanalah neraka terbuka. Bukan dengan api, tapi dengan tawa dari orang-orang yang seharusnya tak tega menyakitiku. Dada ini masih sesak, seolah-olah paru-paruku menolak bekerja setelah menyaksikan apa yang tak seharusnya kulihat. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya jatuh atau terisak di balik tirai kamar hotel. Aku berdiri tegak, meski lututku nyaris kehilangan kekuatan, dan menyeka sisa air mata yang belum kering sepenuhnya. Detik ini, aku bukan lagi seorang pengantin yang menantikan janji suci. Aku adalah seorang perempuan yang baru saja dijatuhkan, bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang pernah kupeluk sebagai rumah. Aku menapaki koridor dengan langkah yang tak kuketahui dari mana datang keberaniannya. Gaun pengantin berwarna champagne masih menempel di tubuhku, kini terasa seperti jerat yang mengingatkan bahwa mimpi yang kucintai baru saja dihancurkan oleh dua orang terdekatku. Di sepanjang jalan menuju ballroom, aku mendengar gemuruh musik, tawa tamu undangan, dan denting gelas anggur. Dunia seolah belum menyadari bahwa panggung kebahagiaan ini akan segera berubah menjadi arena kehancuran. Ketika kulangkahkan kakiku kembali ke ruang utama,
Wajah-wajah yang kukenal menyambutku dengan tatapan heran. Beberapa menyapa, ada pula yang bersorak kecil, mengira aku akan segera bergandengan tangan dengan Reno. Tapi aku terus berjalan, lurus menuju panggung, tanpa menoleh, tanpa menjawab. Di atas sana, mikrofon berdiri sendirian, menanti disapa oleh suara yang bukan untuk menyampaikan janji suci, melainkan kebenaran yang menusuk seperti sembilu. Aku mencapainya dengan nafas yang masih tertahan, jantung berdetak seperti genderang perang, namun bibirku tak lagi bergetar. Luka telah menghapus gemetar itu, digantikan oleh tekad yang tak lagi bisa dihalangi oleh rasa malu. Terima kasih. Suaraku terdengar jelas meskipun tidak berteriak, cukup untuk membuat bisik-bisik kecil langsung terdiam. Saya ingin mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Bapak, Ibu, teman-teman, dan keluarga yang telah meluangkan waktu hari ini. Tapi, saya harus jujur. Pengantin pria tidak akan datang ke altar hari ini. Sorot mata para tamu mulai berubah. Sebagian duduk gelisah, lainnya menoleh ke belakang, berharap ini hanya candaan. Ibuku berdiri, wajahnya bingung. Sementara beberapa kerabat saling berbisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Aku menatap ke arah layar besar yang sebelumnya dirancang untuk menampilkan video manis tentang perjalanan cinta kami. Di tanganku, ponselku terhubung langsung dengan sistem proyektor. Tanpa berkata banyak, aku menekan tombol play. Seketika, ruangan yang semula dipenuhi musik dan kegembiraan berubah senyap. Di layar, tayangan bergerak dimulai. Gambar tak terlalu stabil, tapi cukup jelas. Reno, mengenakan hanya celana tidur, duduk di tepi ranjang hotel dengan Alana, saudariku, bersandar manja di bahunya, tertawa kecil sambil memutar lagu favoritku. Mereka tak tahu aku mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Adegan berikutnya menampilkan pelukan erat mereka, tawa yang terdengar seperti penghinaan, dan bisikan-bisikan yang membuat darahku mendidih. Teriakan pecah di antara tamu. Astaga! Apa ini? Jangan-jangan itu benar. Seorang anak kecil mulai menangis, sementara nenekku pingsan di kursinya. Teman-teman kuliahku saling memandang, ngeri. Ibuku melangkah cepat ke depan, hendak menghentikan tayangan, namun semuanya sudah terlambat. Fakta sudah telanjang, tak bisa dibungkus kata-kata. Beberapa tamu mencoba berdiri, entah untuk meninggalkan tempat atau hanya tak sanggup menatap layar yang terus memutar dosa. Wajah mereka berubah pucat. Yang lainnya langsung merekam dengan ponsel mereka sendiri. Dunia luar akan tahu. Dunia harus tahu. Dan di saat puncak kekacauan itu, Reno muncul, rambut acak-acakan, wajah panik, kemeja belum sepenuhnya dikancing. Beberapa langkah di belakangnya, Alana mengekor dalam balutan gaun yang tak sempat ia rapikan, wajahnya tanpa riasan, tapi tatapannya tetap dengan aura dingin yang kukenal sejak kecil. Reno mencoba meraih mikrofon, namun aku mundur satu langkah, menolak disentuh. Sudah cukup, ucapku lirih tapi tegas. Jangan menambah dosa dengan kebohongan baru. Alana diam, mulutnya menipis. Tidak ada tangis. Tidak ada penyesalan. Hanya wajah tanpa ekspresi, seolah semua ini hanyalah babak kecil dari pertunjukan yang dia susun sendiri. Aku menuruni panggung dengan langkah perlahan, tapi mantap. Gaun pengantin yang seharusnya kubanggakan kini menjuntai di lantai, membawa jejak darah dari luka yang tak terlihat. Tanganku mengepal di balik lipatan kain. Aku tidak menangis. Aku juga tak memohon. Hari ini bukan hari pernikahanku. Hari ini adalah hari di mana kebenaran, sebrutal apapun bentuknya, tak bisa lagi disembunyikan di balik senyum atau kata manis. Dan akhirnya, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan di altar. Aku adalah saksi dari kebusukan, dan penyampai keadilan di panggung yang semula mereka pikir milikku. Suara langkah kakiku menggema di lorong hotel, menggantikan dentuman musik pesta yang baru saja berhenti dipaksa oleh kebenaran.
Aroma bunga yang semula menenangkan kini justru memuakan, karena setiap kelopaknya terasa seperti pengingat atas kebohongan yang telah diselipkan rapi di balik senyum-senyum palsu. Aku kembali berdiri di panggung, namun kali ini tanpa mikrofon, tanpa tatapan berbinar, tanpa laki-laki di sampingku. Yang ada hanya ratusan pasang mata, penuh rasa iba, keterkejutan, dan rasa tak percaya, menatapku seakan aku tokoh utama dalam drama tragis yang tak pernah mereka bayangkan akan nyata. Aku membatalkan pernikahan ini, ucapku pelan, tapi cukup lantang untuk menghentikan bisik-bisik. Tak perlu seruan, tak perlu penjelasan. Semua sudah melihat, semua sudah tahu. Ibuku jatuh terduduk di kursinya. Matanya kosong, bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu, namun tak satu pun kata mampu lolos dari tenggorokannya. Tangannya menggenggam dada, seolah napasnya sesak menyaksikan mimpi putrinya direnggut tepat di depan mata. Tapi aku tidak berlari menghampirinya. Tidak kali ini. Luka yang kutanggung bukan sesuatu yang bisa dibasuh oleh pelukan ibu yang selama ini lebih banyak membela Alana daripada mempercayaiku. Sementara itu, keluarga Reno, yang semula berdiri gagah menyambut hari bahagia, tiba-tiba terlihat seperti aktor gagal dalam sebuah pertunjukan murahan. Ibunya menangis histeris, berulang kali meminta maaf kepada para tamu, sementara ayahnya hanya menunduk, wajahnya kaku menahan malu. Beberapa kerabat mereka mulai meninggalkan ruangan diam-diam, tak ingin namanya ikut tercoreng oleh aib yang terjadi di depan publik. Reno sendiri berdiri tak jauh dariku. Wajahnya pucat, rambutnya masih berantakan, dan kancing bajunya belum rapi. Ia mencoba meraihku sekali lagi, mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti permintaan maaf, tapi aku tak mendengarnya dengan jelas, karena suaranya kalah oleh dentuman darah yang berdegup kencang di kepalaku. Ia mencoba menjelaskan, membela diri, menyalahkan keadaan, seperti biasa. Tapi semua kata-katanya berhamburan seperti debu di tengah angin badai. Tak satu pun bisa menutupi fakta bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan yang kubangun dengan sepenuh jiwa. Alana, dia berdiri di sisi lain ruangan. Tubuhnya tegak, dagunya terangkat tinggi, tapi sorot matanya kehilangan api kemenangan yang sempat kulihat di kamar hotel itu. Dia tahu, sekalipun ia berhasil merebut laki-laki yang kucintai, ia tak akan pernah mendapatkan kehormatan yang sama. Karena cinta yang lahir dari pengkhianatan hanya akan tumbuh di atas tanah yang retak, dan cepat atau lambat, akan runtuh oleh beban dosa. Aku melangkah turun dari panggung tanpa berkata lagi. Gaunku menyeret lantai, menyapu sisa kelopak mawar yang kini tak lagi tampak indah. Para tamu memberiku jalan. Beberapa menatap dengan iba, sebagian lain menahan napas, menyadari bahwa hari ini bukan sekadar pembatalan pernikahan. Ini adalah kematian dari satu fase hidup, dan kelahiran dari babak baru yang belum pernah mereka bayangkan. Aku tak tahu siapa yang pertama kali bertepuk tangan. Mungkin seorang perempuan parubaya yang duduk di barisan tengah. Mungkin seorang teman lama yang tahu betapa selama ini aku selalu mengalah demi orang lain. Tapi satu tepuk tangan itu menjalar. Disusul 2, lalu 5, lalu seluruh ruangan. Bukan tepuk tangan bahagia, bukan juga sorakan kemenangan, melainkan bentuk penghormatan untuk seseorang yang berani berdiri dan berkata, "Aku memilih harga diriku di atas segalanya." Di luar ballroom, langit masih biru, kontras dengan badai yang baru saja menerjang hidupku. Aku berdiri di bawah cahaya matahari sore, membiarkan sinarnya menyentuh wajahku yang masih dilumuri riasan pengantin yang belum sempat luntur. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, aku menarik napas panjang. Hampa, tapi juga lega. Hari ini, aku kehilangan calon suami. Tapi yang sesungguhnya kutinggalkan adalah belenggu yang hampir membuatku buta terhadap kenyataan. Hari ini, aku tak jadi menikah. Tapi aku justru menyelamatkan hidupku dari 2 orang yang hanya tahu cara mencinta dengan melukai. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku bebas. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu berjalan seperti mimpi buruk yang diputar ulang terus-menerus. Setiap kali aku membuka mata, kenyataan menghantam seperti gelombang laut yang ganas.
tak ada lagi Reno, dan yang lebih menyakitkan, tak ada lagi kepercayaan pada saudari kembarku sendiri. Aku menghilang dari kota itu tanpa pamit. Tak ingin mendengar simpati, tak butuh pelukan basa-basi dari orang-orang yang selama ini hanya menonton hidupku dari pinggir, tapi tak pernah benar-benar tahu luka yang kupendam. Kutinggalkan segala kenangan,